Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua, seluruh warga Subang. Semoga warga Subang sehat selalu di tahun 2026. Menindaklanjuti pro dan kontra kontroversi dari pernyataan Yang Mulia Bapak Bupati Subang dalam pelantikan 8 pejabat eselon 2 di Pemkab Subang, baik kepala dinas, badan maupun sekretaris DPRD Kabupaten Subang, hari Jumat 9 Januari 2026, maka dikorelasikan dengan apa yang diutarakan oleh Yang Mulia Bapak Bupati Subang Reynaldi Putra Andita di beberapa media yang saya kutip. Dalam 6 bulan akan dilakukan evaluasi. Apabila tidak mampu bekerja, maka bisa dilakukan pergantian. Apa yang menjadi pemikiran, pendapat, gagasan dan sikap Yang Mulia Bapak Bupati Subang, kami sepenuhnya selaku penggiat anti korupsi mendukung. Saya M. Irwan Yustiarta SH selaku penggiat anti korupsi yang berlatar belakang advokat mendukung pernyataan tersebut, sehingga 8 pejabat eselon 2 yang sudah dilantik itu jangan berleha-leha, harus terus dievaluasi per 6 bulan. Bahkan bukan untuk 8 pejabat itu, untuk semua pejabat, baik kadis, kabid, kaban, kasih, dan semua struktur jabatan struktural maupun fungsional. Lebih baik per 6 bulan dievaluasi. Jangan sampai mereka menduduki jabatannya lebih daripada 2 tahun. Biar merit sistemnya jelas, term of duty-nya jelas. Kita evaluasi semuanya. Itu saran yang bagus, pendapat yang bagus dari Yang Mulia Bapak Bupati Subang. Untuk itulah dikorelasikan dengan pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikorelasikan dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, dikorelasikan lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai revisi dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022, di mana mengganti daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga diganti melalui Perpu yang dikatakan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penting mengkorelasikan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang ASN, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam implementasinya, melalui kesempatan ini saya mempunyai saran pendapat selaku warga masyarakat Subang yang mencintai Subang, yang menginginkan Subang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, pungli, dan sebagainya. Bupati Subang Yang Mulia Bapak Reynaldi Putra Andita selaku Bupati Subang sudah mempunyai program yang sangat baik dalam program perbaikan infrastruktur fisik, yaitu jalan nu lecir, jalan yang halus,
jalan yang luas, licin, semuanya bagus. Alangkah baiknya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya selaku salah satu masyarakat Subang, dan saya yakin juga mewakili pemikiran masyarakat Subang yang lain, bikin juga program ngalecirkan, memuluskan, memperlebar, memperluas, melicinkan, memuluskan, memperlebar, memperluas jalan pikiran daripada seluruh ASN Pemkab Subang, wabil khusus oknum daripada Pemkab Subang, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional, agar mereka juga mempunyai semangat untuk bagaimana mengabdi. Sebagai ASN adalah abdi negara, pelayan masyarakat yang digaji oleh hasil pajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Subang. Lecirkan, muluskan, jembarkan alam pikiran, alam batin, alam pikiran mereka. Jauhkan dari hawa nafsu untuk memperkaya dirinya, keluarganya, atau korporasi yang merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Maka penting bukan hanya perbaikan infrastruktur fisik, tapi perbaikan infrastruktur mental daripada manusia ASN P3K di seluruh Pemkab Subang. Apa itu? Tingkatkan sumber daya manusia tapi dengan integritas, loyalitas, dedikasi, profesionalisme. Itu bisa berubah-ubah sesuai pimpinannya siapa. Percuma ada loyalitas, ada dedikasi, kalau tidak punya integritas. Karena tiang yang paling utama adalah integritas. Apabila punya integritas, maka kita tidak perlu mengawasi seluruh ASN Pemkab Subang, jabatan struktural fungsional, bekerja setiap waktu. Saya yakin dengan integritasnya, dilecirkan jalan pikirannya, mengabdi kepada negara, melayani masyarakat sepenuh hati, pasti tidak akan ada tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk pungli, gratifikasi, nepotisme, korupsi, kolusi. Sebagaimana khususnya di dalam pasal 2 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, korporasi. Pasal 3 merugikan keuangan negara, perekonomian negara, memperkaya dirinya, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan jabatan kewenangan yang ada padanya. Atau di pasal 12 mengenai gratifikasi. Seperti itu yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Subang. Sehingga Bupati Subang yang masih muda ini bisa purna sampai 5 tahun masa jabatan, dan seluruh ASN Pemkab Subang bisa purna bakti dengan selamat lahir batin. Harta tidak dibawa mati, anak cucu bangga, bahagia melihat orang tuanya sampai pensiun sebagai aparatur sipil negara. Pemkab Subang tidak terkondisikan, terindikasi permasalahan hukum sehingga masuk penjara. Sekali lagi, lebih baik program fisik, lecirkan jalan, perluas jalan, haluskan jalan, tapi alangkah lebih baik terlebih dahulu lecirkan alam pikiran, muluskan alam pikiran, licinkan, jembarkan, luaskan jalan pikiran seluruh ASN Pemkab Subang, wabil khusus oknum-oknumnya, untuk tidak berbuat korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi di tahun 2026.
sehingga pencegahan tindak pidana korupsi ini bisa berlaku efektif di Kabupaten Subang, sehingga rakyat Subang akan sejahtera, kemajuan kota Subang akan real, bukan hanya seremoni live service yang hanya disampaikan kepada acara-acara khusus, tapi tidak menyentuh kepada aspek fisik daripada pembangunan Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.